Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya mohon izin melalui channel adikku sayang Ariesto, G Media Channel. Aku mohon izin untuk sekedar memberikan pernyataan kepada yang aku muliakan dan aku hormati, para muslimin wal muslimah yang sepertinya tidak suka dan marah-marah ketika debat kemarin terjadi antara saya dengan Pendeta Esa Rasoro. Dibilangnya Ustadz Kiai Nama tidak galak, melempem, ditanya dan sepertinya itu tidak bisa menjawab, ya. Dan tidak segalak ketika ada bersama Ariesto. Lebih baik Ustadz Menahem Ali aja. Ya kalau pada saat itu ya saya yang debat gitu. Jadi saya bawa apa yang saya ini kayak nama gitu ya kepada saudaraku yang aku hormati, muslimin wal muslimah yang tidak suka. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudaraku semuanya yang sangat aku hormati, muslimin wal muslimah rahimakumullah, yang marah-marah di mana-mana itu. Saya nggak mikirin Anda. Saya nggak mikirin Anda, saudaraku. Anda sudah menerima keberkahan Allah, rahmatan lil alamin, ya. Gitu. Anda sudah berada di dalam keselamatan itu. Saya nggak mikirin Anda. Saya nggak pikirin Anda puas atau tidak. Saya dakwah. Dan dialog itu diizinkan Allah adalah sebagai hadiah buat saya untuk berdakwah tentang betapa santun dan bertata keramanya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi wa Rasulullah, kepada para pendebat muslimin yang mendebat orang Kristen. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk menjatuhkan pendebat Kristen. Sekali lagi, rugi, buang waktu kalau kita memikirkan untuk menjatuhkan lawan debat kita yang adalah pendeta atau orang Kristen. Rugi kita buang waktu. Kenapa? Membuang-buang dakwah yang diberikan Allah kepada kita. Dakwah adalah ibadah kita. Dakwah adalah ibadah kita. Bukan kita jadi ngetop, bukan. Bukan kita jadi sama dengan orang Kristen. Kalau kita keras menjatuhkan dia, mempermalukan Pak Pendeta Esra malam itu, apa bedanya saya dengan mereka? Ya, yang ingin saya sampaikan malam itu adalah kepada jemaat yang ada dimanapun mereka berada, jemaat Kristen yang ada, yang Allah rindu untuk menaruh hidayah di dalam hati mereka, supaya mereka berpikir dengan satu hal, apa? Yesus sembuh dan Yesus tidak pernah mati. Tidak ada kematian Yesus di kayu salib. Itu aja tujuannya. Itu rahmatan lil alamin. Itu keislaman. Islam tidak menghinakan Nabi Allah, Rasulullah, Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam, tidak. Itu kunci dialog. Dialog itu bukan interogasi orang Kristen lalu mempermalukan mereka, bukan. Kalau tujuan debat itu untuk mempermalukan dan menjatuhkan orang Kristen, apa bedanya kita dengan orang Kristen pemakan babi? Saudaraku sayang, muslimin wal muslimah, melalui G Media Channel, aku ingin sampaikan, dakwah di dalam Islam adalah menyampaikan bahwa agama yang benar-benar kasih, santun, menghormati dan sayang kepada agama yang tidak sama, hanya Islam. Kalau Anda tidak suka, Anda jadi Kristen. Baru Anda maki-maki dan Anda jatuhkan itu lawan debat Kristen Anda di dalam satu dialog. Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan santun, tata krama, serta kasih. Syukran. Saya minta maaf jika kata-kata saya ada yang salah di debat itu. Yang tidak berkenan, doakan Kiai Nama. Saya minta maaf. Bung Ade, G Media Channel, terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Itulah klarifikasi dari seorang Ustadz Kiai Nama.
Nah, teman-teman, ternyata setelah perdebatan kemarin selesai atau seusai perdebatan Ustadz Kainama melawan Pendeta Esra Soru, ternyata ada saudara-saudara kita yang Muslim ya, yang memang tidak setuju dan tidak suka dengan cara perdebatan Ustadz Kainama itu atau cara debatnya Ustadz Kainama. Kenapa teman-teman? Karena banyak saudara-saudara kita yang Muslim yang memang mengkritik Ustadz Kainama. Kenapa? Karena memang Ustadz Kainama tidak bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan argumen-argumen dan juga data-data sejarah yang dimunculkan oleh Pendeta Esra Soru itu sama sekali tidak bisa dibantah oleh Ustadz Kainama. Dan itulah sebabnya dia klarifikasi kembali, mungkin baru sadar dia ya, dan kemudian tahu bahwa dirinya memang tidak layak untuk berdebat dengan Pendeta Esra Soru sebenarnya. Karena kenapa teman-teman? Karena memang jauh beda ya antara ilmunya Pendeta Esra Soru dengan Ustadz Kainama, karena ini merupakan ijazah bodong dengan ijazah yang asli atau yang akademis teman-teman ya, berbeda. Nah, jadi inilah yang menjadi masalah probleman di dalam mereka. Kenapa? Karena memang selama ini mereka terlalu percaya omongan Ustadz Kainama di channel-channel saudara kita Muslim atau para mualaf. Nah, teman-teman, ketika dia menjual kebohongannya di berbagai media sosial, maka ada juga orang yang mengagum-agumkan dia, yang memuji-muji dia, yang senang dengan dia ketika dia menghujat kekristenan, menghina kekristenan. Bahkan terakhir kemarin saya lihat dia katakan bahwa Yesus itu adalah Lucifer teman-teman ya. Dia menyamakan Yesus dengan Lucifer. Nah teman-teman, inilah salah satu contoh yang benar-benar membuat dia malu sendiri. Nah akhirnya mereka-mereka yang mungkin selama ini memuji dia, mengagumi dia, senang dengan omongan Kainama dan percaya kepada omongan Kainama. Nah, ternyata mereka sadar ketika Kainama tampil di debat kemarin, teman-teman. Dan ada beberapa argumen, bahkan juga ada beberapa pertanyaan yang sama sekali itu tidak bisa dia jawab. Nah, seperti pertanyaan Pendeta Budi Asali, pertanyaan Pendeta Muriwali, dan ada di pihak Kristen kemarin yang menyampaikan beberapa pertanyaan, namun Ustadz Kainama sama sekali tidak bisa menjawab dan tidak bisa memberikan bukti, fakta sejarah di mana secara eksplisit di dalam Alkitab itu mengatakan bahwa Yesus tidak mati, ataupun fakta sejarah yang mengatakan Yesus tidak mati. Nah, kemarin ada dia tampilkan data-data ya, datanya itu dari kitab Apokripa, yang dimana itu orang Kristen tidak percaya itu karena penulisnya tidak jelas, dan tahun penulisannya pun itu lebih muda dibanding dengan penulisan Injil-Injil yang lain seperti Matius, Markus, dan Lukas. Nah teman-teman, ini yang sering menjadi permasalahan di pihak mereka, dan akhirnya mereka kecewa teman-teman, dan mereka mengatakan bahwa lebih baik Ustadz Menachem Ali kemarin yang debat melawan Pendeta Esra Soru dibanding Ustadz Kainama. Dan kita lihat klarifikasinya tadi, dia ngeles lagi teman-teman, dia mengatakan bahwa itu merupakan kesempatan dia untuk berdakwah, untuk memperkenalkan agamanya katanya teman-teman ya. Nah justru saya lihat di debat kemarin yang terjadi sebaliknya, justru di sana Pendeta Esra Soru dia punya kesempatan baik untuk memberitakan Injil kepada mereka yang ada di ruangan itu teman-teman khususnya, dan itu dipertanggungjawabkan oleh Pendeta Esra Soru bahwa Yesus benar-benar lahir, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, dan itu disaksikan bukan hanya satu orang, melainkan itu disaksikan oleh banyak orang teman-teman. Jadi apalagi yang perlu diragukan soal kematian dan kebangkitan Yesus itu sudah jelas teman-teman ya.
Nah, bahkan sampai kita lihat beberapa orang yang bertanya dari pihak Muslim kemarin, semuanya itu dijawab baik oleh Pendeta Ezra Soru, dan itu merupakan waktu yang baik, kesempatan yang baik untuk memberitakan Injil kepada mereka semua. Daripada Ustadz Kainama kemarin sama sekali tidak bisa dia memberikan jawaban yang benar, yang sesuai fakta sejarah, dan juga yang sesuai dalil Alkitab. Sama sekali dia menjawab hanya dengan asumsinya dan tafsirannya seenak jidatnya. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa baru kali inilah kalian sadar bahwa ternyata Ustadz Kainama selama ini memang hanya omong kosong belaka, dan itu hanya ocehan-ocehan yang tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Dan anehnya ketika ada pula orang yang mempercayainya atau yang memberikan panggung kepadanya atau kepada mereka yang memuji-muji dia, dan akhirnya mereka kecewa ketika Ustadz Kainama kemarin babak belur debat melawan Pendeta Ezra Soru. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.